Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Akang Egot atau Kandarsi ya. Mau panggil Akang atau Kandar sama saja. Pada intinya kakak juga. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini Akang akan memberikan sebuah penjajahan ilmu, yaitu bagaimana caranya menghilangkan energi negatif yang berada di dalam tubuh kita, baik itu energi negatif secara medis maupun non medis. Tapi mayoritas kebanyakannya non medis ya, artinya penyakit aneh, penyakit yang disebabkan oleh golongan-golongan yang kita tidak inginkan. Contohnya misalnya jin kafir atau pengaruh daripada kita sering berkunjung ke tempat sakral atau tempat-tempat seram, atau pengaruh pikiran atau pengaruh amalan-amalan tersebut yang kita tidak paham tentunya bagaimana cara mengamalkan keilmuan tersebut, maka berefeklah sebuah energi negatif yang berada di dalam tubuh kita. Insya Allah, sebelum akan menjelaskan keilmuan ini, tentunya untuk saudara seiman dan seislam Akang dimanapun kalian berada, Akang doakan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmatnya, senantiasa hidup kita diberikan berkah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Baik, langsung saja ya buat saudara seiman dan seislam Akang, terutama ini untuk muslim. Tentunya tidak pasti ketika yang namanya muslim atau Islam, kata kunci atau sandinya itu mengucapkan dua kalimat syahadat, di mana kalimat ini adalah sebagai ciri dan tanda sebagai kita umat muslim, terutama untuk hajat tertentu ya. Dalam keadaan bersuci, intinya entah kalian posisi duduk atau tiduran tidak apa-apa. Ini contoh saja dengan posisi duduk, tapi alangkah baiknya kalian berwudu terlebih dahulu ya. Tapi mohon maaf ini kalau ada suara-suara bising motor lewat atau ada suara ayam, maklum ini ya di kampung dan pinggir jalan ya, jadi mohon maklum saja. Jangan berpengaruh terhadap suara itu, namun fokus terhadap apa yang disampaikan oleh Akang. Baik, kita lanjut. Jadi ini untuk muslim, setelah kalian berwudu ucapkan dua kalimat syahadat ya, dua kalimat syahadat, kalian duduk bersila. Lalu kalian angkat tangan kalian setelah mengucapkan syahadat. Lalu kalian ucapkan istighfar sebanyak 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan astagfirullahaladzim. Lalu sholawat Nabi, tentunya sholawat apa saja, mau sholawat Jibril, mau sholawat Nabi biasa, Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, bahwasanya dengan kalimat ini tidak ada daya dan upaya selain dan tidak ada kekuatan apapun yang bisa melampaui kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu umat muslim atau Islam wajib kita meminta sama Allah, bukan sama makhluk yang lain atau ciptaannya, entah itu jin, kodam, malaikat, tumbuhan ataupun yang lainnya. Jadi kembali lagi ke tutorialnya ya. Setelah kalian berwudu, bersila atau duduk atau terbaring, setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, istighfar 3 kali, sholawat 2 kali, lalu la haula wala itu ya sebanyak 3 kali. Lalu kalian mohon kepada Allah untuk penyembuhan. Ingat, hakikatnya hanyalah Allah. Namun sebelum adanya hakikat, kita harus melalui syarat dan syariat. Syaratnya kalian ya harus berwudu. Syariatnya inilah kalimat-kalimat yang akan sampaikan. Perhatikan baik-baik. Setelah kalian sudah mengucapkan beberapa kalimat yang sudah akan sebutkan, jadi perhatikan kalimat ini. Kita menggunakan surat ayat kursi ya untuk pengeluaran energi negatif yang berada di dalam tubuh. Cuman kuncinya adalah yaitu tahan nafas. Ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta sesuatu apa yang kita inginkan, termasuk penyembuhan penyakit, contoh seperti ini. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu lah aku memohon dan hanya kepadamu lah aku menyembah. Ya Allah ya Rabb, tidak ada dan upaya. Ya Allah, aku ingin atas izin dan ridhomu sembuhkanlah penyakit yang ada di dalam tubuhku, apalagi energi negatif yang betul-betul tidak bisa aku lihat sama sekali, namun aku bisa merasakan sakitnya. Jadi kita kembalikan lagi kepada Allah, karena pada intinya adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesuatu apa yang terjadi
di dalam muka bumi ini, termasuk manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berasal daripada sang pencipta tersendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, kembali lagi untuk kalimatnya, yaitu ayat kursi, di mana ayat kursi ini mempunyai kedudukan yang istimewa ya di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Baik saudara se-Islam, kita lanjut tutorialnya. Setelah kalian mengucapkan 2 kalimat syahadat, istighfar, salat dan la ilaha illallah, baca kalian ayat kursi 1 kali tapi tahan nafas. Khusus ayat kursi ya. Misalnya contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, sampai selesai, lalu kalian tiupkan. Nah, kemudian ya, tapi ini sesudah kalian meminta bermunajat kepada Allah, meminta kesembuhan. Setelah kalian membacakan ayat kursi tersebut dengan metode tahan nafas, lalu tiupkan ke telapak tangan kalian. Nah, kemudian kedua, baca 1 kali lagi. Nah, setelah itu misalnya sudah dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm sampai selesai, kita tahan di perut, lalu kemudian ini telapak tangan yang barusan kita tiupkan dengan kalimat ayat kursi, nah kita disimpan atau ditaruh di atas perut dengan masih posisi kita menahan napas, lalu kemudian kita tarik ke atas sedikit demi sedikit. Nah, tetap setelah itu tarik terus menerus sampai ke atas, sampai tenggorokan dan ke mulut, lalu keluarkan. Insya Allah itu lakukan terus menerus dari perut ya, dari pusat di atas perut ini sampai tenggorokan. Kalau dari kaki ini posisinya dari paha ke ujung kaki, dari kaki. Kalau tangan ke sini ya, kalau tangan. Kalau ini dari depan, ini untuk metode pengeluaran energi negatif secara mandiri. Nah, lalu satu lagi kuncinya adalah ketika kita menarik tangan kita sendiri, di saat posisi kita menahan napas, itu di dalam hati kita jangan kosong, artinya harus ada zikirnya. Kalian cukup mengingatkan kalimat Abdul Dzikri falam anahu la ilaha illallah. Nah, begitu saja, la ilaha illallah. Nah, sampai terus sampai betul-betul pas mulut, lalu kemudian napas pun kita keluarkan perlahan dengan beserta tangan kita ya sudah. Jadi bukan ini sugesti, bukan, namun imajinasikan atau mindset kita, pemikiran kita itu betul-betul mengeluarkan sebuah energi negatif. Lakukan ini terus menerus dan berulang-ulang. Insya Allah sekali atau 2 kali atau mungkin secara rutinitas, energi negatif yang berada di dalam tubuh kita itu akan hilang dengan sendirinya, tentunya atas kuasa, izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan penjajahan ilmu ini bisa bermanfaat buat saudara seiman dan seislam akan dimanapun kalian berada. Apabila ada sesuatu yang dipertanyakan, silahkan bertanya saja di kolom komentar ya, atau hubungi akan langsung di nomor tersebut ada. Jadi insya Allah siapapun yang melakukan ini, energi negatif apapun itu, baik medis ataupun non medis, insya Allah atas izin Allah semuanya akan hilang. Mungkin hanya ini saja ya. Apabila ada sesuatu yang dipertanyakan, silakan menuju kolom komentar. Untuk kesalahan dan kelebihannya, kami mohon maaf apabila ada suatu kata-kata yang kurang berkenan. Usikum wa nafsi bi taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.